wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 4212 20 10 91 dari Teknik Mekatronika Pagi C semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari elektropneumatik ataupun pneumatik yang dikontrol menggunakan PLC dengan siklus A-B+, B-A+. Lalu bagaimana cara kerja dari siklus yang akan kita buat dan juga bagaimana program ladder yang akan digunakan. Terlebih dahulu kita akan gambarkan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini. Nah, di sini Amin B+, kemudian B-, A+. Nah, udah. Untuk kali ini kan hampir sama dengan pneumatik murni, yang dimana dia itu cuma menggunakan dua signal ataupun dua casket ya. Di sini kita akan bagi terlebih dahulu. Cuman bedanya kalau misalnya di pneumatik murni itu menggunakan casketnya berupa manometer ataupun bisa kita bilang signal ya. Di sini kita tidak memerlukan rangkaian manometer. Cuman untuk cara kerjanya bisa dibilang sama ya. Jadi untuk A+ ya, menuju ke Amin ya. Kalau di pneumatik murni itu kan ada 2S2, ada 2S1. Nah, ini untuk 2S1 nya ya kan, 2 Amin ya. Kita buat 2S1. Itu S1. Kemudian di sini kan A+. Jadi kita membutuhkan satu push button dan juga satu sensor A1. Sini PB plus A1. Nah, lalu kemudian untuk menghidupkan B+ di sini maka kita butuh sensor A0. Nih, A0. Kemudian di sini kan 2S2 nih. Di sini kita membutuhkan sensor B1 karena dia B+. Kemudian di sini kita membutuhkan sensor untuk menjadikan dia A+, kita butuh sensor B0 karena posisinya di sini B-. Oke, jadi seperti ini. Nah, bagaimana jika penerapannya pada aplikasi ya? Jadi pertama di sini kita siapkan terlebih dahulu arusnya berupa 24 volt dan juga 0 volt. Kemudian satu tombol emergency dan juga di sini saya menggunakan satu relay. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan komponen brake switch dan juga mag switch. Brake dan juga mag switch. Nah, mag switch. Oh, ini dia mag switch. Nah, kemudian kita tambahkan komponen valve solenoid. Oke. Sini kita copy, kemudian kita buat dia jadi 4. Nah, 4.
Kemudian kita tambahkan komponen push button yang NO. Oke. Nah, di sini untuk make switch kita copy, kemudian paste banyak mungkin. Kemudian untuk yang brick kita perlukan kayaknya cuma sedikit, jadi tak perlu banyak. Oke, selanjutnya di sini kita putus terlebih dahulu ya, kita tambahkan push button, dan juga tadi kan di sini dia itu terhubung push button dengan A1. Maka di sini ya kita berikan make switch dengan labelnya itu A1. Jadi kita beri label PB. Setelah itu di sini kita membutuhkan sensor B1. Tunggu salah. Salah ya, untuk sensor B1 kita pakai yang brick. Nah, oke. Kemudian akan kita hubungkan dan juga dia gabung ke R1. Kemudian di sini kita berikan rangkaian untuk safe holding. Safe holding ini ke R1. Oke, dah. Kemudian selanjutnya kita berikan next switch lagi, ini terhubung R1. Kemudian kita hubungkan ke sini. Kemudian dia akan terhubung ke, pindahkan dulu. Dia akan terhubung ke Amin. Karena siklus awalnya kan dia yang hidup ini Amin. Oke. Oke, di sini kita buat Amin. Selanjutnya kita akan buat. Nah, di sini untuk siklus di awal ialah Amin. Berarti kita butuh kondisi di mana sebelum push button itu kita tekan, ketika kita start simulation, aktuator A itu bergerak terlebih dahulu menjadi A+ ya, ataupun menuju ke A1. Nah, setelah dia menjadi A+, barulah kita bisa menjalankan siklus yang dimana di sini dimulai dari Amin. Kalau misalnya kita tidak jalankan terlebih dahulu, maka siklus tidak akan berjalan. Ataupun dia bisa berjalan tetapi butuh 2 kali proses gitu. Untuk proses pertama kita tekan push button itu ialah A yang maju terlebih dahulu, baru proses kedua kita tekan push button, barulah siklus itu berjalan. Nah, tapi itu ribet ya, jadi kita buat bagaimana dia itu dalam sekali jalan. Kita usahakan buat dalam sekali jalan. Untuk selanjutnya di sini
Karena dia akan maju terlebih dahulu, maka di sini R1-nya itu NC. Kita gunakan NC dari brake switch. Jadi dia ini R1 ini akan terhubung ke R1 ini nantinya akan terhubung ke di sini, dia akan maju. Coba kita cocokkan dulu ya. Kita cancel. Oke, di sini kita juga akan hubungkan untuk R2 NC itu dengan B0. Berarti jika ada B0, berarti di sini ada B- nanti yang terhubung dengan R2. Yang terhubung dengan maksud saya dengan R1 ya, R1 yang NC. Jadi yang terhubung dengan R1 NC itu ialah A plus dan juga B- gitu. Karena di sini untuk bergerak A plus kita memerlukan kondisi di mana B itu sudah masuk ke B- ataupun B0 gitu. Nah, ini kan ada sensor B0. Nah, jadi di sini untuk pertama dia kita hubungkan ke sini B-, kemudian di bawah kita buat dia jadi A plus. Oke, kemudian di sini kita butuh kondisi kan tadi ketika dia B-, terus sensor itu kan bakal kedetek jadi B0, barulah bisa bergerak dia menjadi A plus gitu. Berarti di sini kita butuh max switch ya. Kita butuh max atau break ya. Enggak. Kita butuh break switch ya. Kita butuh break switch. Bino. Salah. Salah pencet. Oke, kita butuh kondisi dia B0. Ini taruh, kemudian kita hubungkan dia ke sini. Nah, kemudian ini untuk A- sudah langsung terhubung ke 0 volt, kemudian untuk B- juga terhubung ke 0 volt. Nah, untuk A plus terhubung ke 0 volt. Nah, di sini masih ada sensor yang kurang, yaitu B plus. Maka di sini kan sudah nyala ya. Jadi kita untuk nih kita lihat lagi di salah. Nah, kita lihat lagi di gambar yang udah kita buat tadi ya. Jadi untuk menghidupkan B plus di sini kita membutuhkan sensor A0. Jadi dia nanti terhubung. Nah, kita akan menghubungkan dia ke R1 yang NO. Nah, sebelum kita hubungkan, kita cek dulu. Nah, di sini ada sensor A0. Jangan lupa kita letakkan sensor A0. Kita beri break switch untuk sensor A0. Di sini kita kasih dia A0. Kemudian di sini B plus. Kita hubungkan ke R1. Ini kita hubungkan di sini aja. Biar rapi deh. Oke, jadi untuk rangkaiannya sudah jadi. Kita tinggal cek apakah sesuai dan juga apakah dia sudah benar. Nah,
Kita cek, kita start simulation. Nah, tunggu, kita coba taruh ini, kita hapus dulu. Kita rotate. Oke, jadi ini sudah jadi. Tinggal tadi kita tambahkan one way flow untuk mengontrol angin yang masuk ya, sesuai dengan keinginan kita gitu, mau berapa persen. Dan di sini saya gunakan 40% supaya tidak terlalu cepat dan juga supaya kita bisa memahami ladder yang kita buat. Nah, jadi tinggal kita start. Push button belum kita tekan, tetapi angin sudah masuk karena di sini posisinya dia NC. Masuk dia pertama ketika dia nggak bisa langsung masuk ya, ketika ini NC nggak bisa langsung masuk ke aktuator A, tidak bisa karena di sini ada sensor B0 gitu. Jadi untuk menggerakkan A+ kita butuh sensor B0. Ketika dia kondisinya B0 barulah bisa. Kemudian ketika kita start, coba kita start lagi. Oh, di sini untuk Amin dan B+ dia bergerak secara bersamaan. Jadi kita akan coba ya, coba kita teliti kembali. Di sini kenapa bisa Amin dan B+ itu bergerak secara bersamaan? Kalau dari pandangan saya itu ialah terletak pada sensor A0 yang kita gunakan. Nah, jadi pengaruhnya ialah jikalau kita menggunakan max switch dan break switch itu pasti akan menghasilkan output yang berbeda gitu. Nah, di sini untuk A0 di sini kita menggunakan apa nih? Break switch. Nah, nanti coba kita rubah dia menjadi max switch. Bagaimana? Ketika kita tekan ya, B-min dengan A+. Oke, coba kita rubah dia menjadi max switch. Terus di sini kita hapus, sini kita hapus. Oke, kita coba. Kemudian kita tekan Amin B+, B-min A+. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya kita salah menggunakan komponen,
itu ngaruhnya cuma di pergerakan ya. Dia itu kadang nggak sesuai itu. Jadi pergerakannya yang harusnya secara berurutan ataupun secara tertib gitu. Tapi karena kita salah menggunakan komponen, akhirnya dia bergerak secara bersamaan. Gitu. Kalau untuk max switch, ya, di sini kan max switch nih, dia kan aktif ketika memang aktuator itu kondisinya A0 gitu. Jadi ketika di A1 maka untuk sensor A0 yang kita gunakan dari komponen max switch ini dia akan putus dari yang awalnya dia NC kemudian berubah jadi NO kembali gitu. Tapi beda halnya dengan break switch. Nah, di sini kan break switch nih. Kita lihat di sensor B0 nih break switch nih ya. Kita tekan kembali. Dia akan putusnya ketika kapan? Nah, di sini ketika aktuator B ini maju gitu. Ketika aktuator B ini menuju ke dari yang awalnya ialah B0 menuju ke B1, di situ baru break switch ini putus gitu. Dari yang awalnya NC menjadi NO. Nah, jadi dalam merangkai pentingnya bagi kita untuk memahami di sini ya, terutama komponen-komponen yang digunakan untuk elektropneumatik, terutama penggunaan dari break switch dan juga max switch. Karena kalau misalnya kita tidak bisa memahami, yang terjadi ialah dalam merangkai pastinya akan lama dan juga akan membingungkan gitu, karena kita diputar-putar oleh situasinya gitu dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Kita coba sekali lagi. Jika dia amin kemudian menjadi B+, nah setelah B+, dia menjadi B-. Nah, kemudian baru A+. Nah, oke. Jadi sudah sesuai dengan siklus A-B+, B-A+. Oke. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.